Kami mendapatkan kabar terbaru bahwa jenazah Titi Puspa sudah tiba di kediamannya di Wisma Puspa. Namun begitu kami akan menghubungi terlebih dahulu produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda yang ada di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Selamat malam Adi. Adi, tadi bagaimana proses jenazah yang akan dibawa ke rumah duka dan akhirnya tiba di rumah duka pada malam hari ini? Ya, selamat malam Iqbal. Betul sekali bahwa baru saja sekitar 5 hingga 10 menit yang lalu jenazah dari mendiang penyanyi legendaris Titiek Puspa ini sudah dibawa ke rumah duka yang berada di kawasan Perdatam, tepatnya di kawasan Pancoran Timur, Jakarta Selatan. Kalau kita bisa jelaskan sedikit ya Iqbal dari kronologi mulai dari Titiek Puspa masuk ke rumah sakit pada tanggal 26 di mana salah satu anaknya yaitu putri sulungnya tadi sempat memberikan keterangan secara singkat di mana ia menjelaskan kronologi awal dari mulanya Titiek Puspa ini masuk ke rumah sakit di mana pada tanggal 26 Maret 2025 lalu almarhumah atau mendiang Titiek Puspa ini sempat melakukan proses syuting di salah satu TV swasta. Kemudian ia tiba-tiba jatuh pingsan dan kemudian langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medistra yang berada di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Semenjak tanggal 26 Maret 2025 lalu memang kondisi dari Titiek Puspa ini semakin menurun hingga pada hari ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir tepat di usia ke-87 tahun di jam 16:25 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ada beberapa pesohor negeri begitu ya, khususnya dari kaum selebriti yang juga hadir untuk kemudian melayat dan melihat langsung kondisi dari jenazah dari almarhum Titiek Puspa yang kemudian tadi sempat disemayamkan di kamar jenazah Rumah Sakit Medistra. Tadi ada beberapa tokoh seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga tadi sempat hadir. Kemudian ada penyanyi era dari Titiek Puspa sendiri, ada Nia Daniati. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Kak Seto, di mana tadi kami sempat menanyakan sebetulnya bagaimana kondisi Titiek Puspa pada terakhir kali perjumpaan saat mereka bertemu. Sempat dikatakan oleh beberapa tokoh ini bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa almarhumah atau mendiang ini sakit. Pada saat terakhir kali mereka bertemu, dikatakan bahwa keluarganya ini sempat mengadakan sebuah acara pada tanggal 24 Maret 2025, di mana kondisi almarhum atau mendiang pada saat itu cukup sehat, cukup bugar begitu. Kemudian pada tanggal 26 ia tiba-tiba mengalami pingsan sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Medistra yang ada di Gatot Subroto ini. Kemudian pada saat itu kondisi menurun dan akhirnya pada pukul 16:25 waktu Indonesia Barat, akhirnya almarhumah ini menghembuskan nafas terakhir. Dan diketahui memang penyebab dari pingsannya pada waktu itu dari almarhumah ini sendiri adalah terjadinya pendarahan otak sebelah kiri. Hal itu memang dikonfirmasi dari tim dokter yang saat itu menangani mendiang daripada Titiek Puspa. Dan saat ini memang kalau kita melihat dari jaraknya begitu ya, ini 10-15 menit sudah sampai di rumah duka dan saat ini juga sudah sampai di rumah duka. Kita saksikan Iqbal bagaimana nanti kondisi di rumah duka setelah mendiang ini sampai dan apa saja nanti prosesi yang dilakukan di rumah duka almarhumah Titiek Puspa. Kembali kepada Anda Iqbal. Adi, kami butuh konfirmasi dari Anda. Menurut informasi yang kami dapatkan bahwa jenazah ini akan dimakamkan pada esok hari ba'da sholat Jumat, apa betul dan di mana? Iya, betul sekali Iqbal. Tadi kami sempat bertanya pada Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang tadi juga sempat melayat di Rumah Sakit Medistra, di mana ia menyebut mendiang dari Titiek Puspa ini akan dimakamkan pada esok hari setelah sholat Jumat, tepatnya di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Tentu kita masih menunggu ya Iqbal bagaimana nanti konfirmasi dari pihak keluarga setelah mendiang ataupun jenazah dari mendiang Titiek Puspa ini nanti tiba, apakah memang betul nantinya esok ini akan dimakamkan setelah sholat Jumat. Tapi kalau kita mengacu pada pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang juga kerabat dari mendiang Titiek Puspa ini menyebut untuk pemakaman sendiri akan dilakukan pada esok hari selepas sholat Jumat di TPU Tanah Kusir. Iqbal. Lalu bagaimana dengan pernyataan dari pihak dokter begitu? Kalau tadi dari pihak keluarga sudah memberikan keterangannya, apakah dari pihak dokter sudah memberikan keterangan juga terkait dengan penyakit yang dialami oleh Eyang Titiek Puspa ini? Ya, sebetulnya Iqbal kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara pasti sebetulnya apa penyebab dari penyakit yang diderita dari Titiek Puspa ini di saat-saat terakhir ia sebelum mengembuskan nafas terakhir. Tapi kalau dari pernyataan dari keluarganya ini memang sempat terjadi pendarahan otak di sebelah kiri. Hal ini juga sesuai dengan statement tim dokter yang saat itu menangani bahwa pada saat Titiek Puspa pingsan
saat melakukan syuting di tanggal 26 Maret 2025 ini memang terjadi pendarahan otak sebelah kiri sehingga ia pingsan dan kemudian langsung dibawa di rumah sakit Medistra ini. Tapi kalau kita melihat riwayat kesehatannya Iqbal, beberapa tahun lalu begitu memang Titik Puspa ini atau mendiang pernah divonis kanker seperti itu. Tapi dari tim dokternya sendiri sudah menyatakan bahwa Titik Puspa ini sudah sembuh secara total ataupun cancer free. Jadi sehingga dia merupakan cancer survivor seperti itu. Tapi memang penyebab kematiannya ini dikarenakan kemarin kalau kita mengacu pada pernyataan keluarga dan berdasarkan tim dokter begitu ya, ini akibat pendarahan otak sebelah kiri. Tentu kita akan masih menantikan Iqbal sebetulnya apa penyebab pasti dari meninggalnya almarhumah Titik Puspa ini selain dari usianya yang sudah cukup lanjut ya, karena mengingat usianya ini sudah mencapai 87 tahun Iqbal. Baik, Adi Dwinanda melaporkan langsung dari Rumah Sakit Medistra Jakarta. Terima kasih atas laporannya.